warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Saya Ratri Bella Junardiantara, guru PJOK di SD Negeri 1 Sukamana, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktek baik tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran PJOK dengan menggunakan permainan mencari harta karun untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan aspek sosial emosional siswa kelas 5 SD Negeri 1 Sukamana. SDN 1 Sukamana berada di kawasan pedesaan. Lokasinya sekitar 53 km dari pusat pemerintahan ibu kota Kabupaten Musirawas. Lingkungan sekitar sekolah terdiri dari perkebunan kelapa sawit dan karet. Sekolah ini memiliki lapangan yang cukup luas dengan rumput yang hijau, tanah yang rata. Sekolah ini juga dikelilingi oleh pohon-pohon perindang yang biasanya dimanfaatkan oleh anak-anak untuk bermain ketika jam istirahat. Sumber daya alam yang ada di kawasan sekolah ini merupakan aset yang berharga jika dimanfaatkan dengan baik, salah satunya sebagai media belajar siswa. Kemudian, praktek baik yang akan saya laksanakan akan saya jabarkan dalam alur SETAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Situasi yang melatar belakangi saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, yang pertama berdasarkan refleksi saya sebagai seorang guru PJOK, saya merasa masih sering cenderung melaksanakan pembelajaran PJOK dengan memberikan drill latihan seperti latihan suatu tim olahraga, yang itu tentunya menyamaratakan kemampuan belajar siswa. Selanjutnya, situasi yang kedua yaitu murid memiliki kebugaran jasmani yang berbeda-beda. Ada yang ketika disuruh untuk berlari 6 kali putaran itu masih kuat, ada yang 3 kali putaran sudah kelelahan, ada yang 1 kali putaran sudah kunang-kunang. Itu adalah kemampuan atau kebugaran jasmani siswa yang berbeda-beda. Kesiapan belajar murid berbeda-beda. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah lingkungan alam sekolah adalah aset yang berharga apabila dimanfaatkan untuk media belajar siswa, dan siswa bisa berinteraksi dengan alam untuk belajar PJOK. Untuk situasi yang keempat, yaitu mayoritas siswa masih belum berani menyampaikan pendapat atau idenya di dalam berkelompok. Itu adalah beberapa situasi yang terjadi di pembelajaran saya. Selanjutnya, pada alur yang kedua yaitu tantangan. Tantangan yang ada pada dalam diri saya, yang pertama adalah saya harus mengubah paradigma mengajar, di mana saya selama ini cenderung mengajar PJOK dengan drill latihan cabang olahraga. Selanjutnya saya harus berpikir kreatif untuk menciptakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar anak, kemudian menyenangkan dan juga bermakna bagi anak. Kemudian tantangan yang kedua adalah bagaimana saya menciptakan pembelajaran PJOK yang mampu memasukkan aspek literasi, numerasi, sosial emosional, kepemimpinan murid, kemudian memanfaatkan lingkungan sekitar. Kemudian tantangan yang ketiga adalah siswa memiliki tingkat kebugaran yang berbeda-beda. Saya harus bisa memberikan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Ya, selanjutnya untuk tantangan yang keempat, saya sebagai guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang nantinya mampu melatih keterampilan berelasi siswa, kemudian melatih jiwa kepemimpinan siswa dalam berkelompok. Aksi nyata saya awali dengan melakukan diagnostik awal kebugaran jasmani dan membuat peta harta karun berdasarkan kesiapan belajar anak. Sesi berikutnya yaitu diskusi dengan rekan sejawat. Permainannya sudah sangat menarik ini Pak, ya. Cuman di depan coba ditambah bacaan surah Al-Fatihah, kemudian
Diawali dengan bismillah, nanti di akhir kegiatannya tambah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Mungkin itu saja untuk masukan dan tambahan. Saran dan masukan dari rekan sejawat dimasukkan dalam peta harta karun. 1 tambah 1 2 tambah 1 3 tambah 1 4 tambah 1 5 tambah 1 6 kemana? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kemana pasti bisa. Setelah melakukan pemanasan, guru menjelaskan aturan permainan. Masing-masing pemimpin regu mengambil peta harta karun. Selanjutnya berjalan sesuai perintah yang ada di peta. Para murid yang telah dibagi kelompok akan mendapatkan rute yang berbeda. Jenis rintangannya sama, namun dibedakan intensitas atau beban latihannya berdasarkan tingkat kemampuan murid atau kelompok. Pencarian harta karun diawali dengan berdoa bersama-sama. Kemudian melalui rintangan yang harus dihadapi untuk mendapatkan harta karun, yaitu lari sprint, merangkak, engklek, bergantung, lompat, gerobak dorong, jalan kepiting, push up, sit up, back up, lari zigzag, dan juga bernyanyi bersama. Permainan ini memerlukan seorang kapten tim yang harus bisa membaca dengan lancar dan bersuara lugas. Disinilah aspek literasi dimunculkan dalam permainan mencari harta karun. Kapten juga harus berjiwa pemimpin. Berikutnya, anggota kelompok harus memiliki kemampuan mendengarkan aktif, mengambil keputusan bertanggung jawab, keterampilan berelasi, dan kerjasama. Permainan ini juga memerintahkan murid untuk menghitung pohon, menghitung lama waktu menggantung, dan menghitung jumlah gerakan yang harus dilakukan. Disinilah aspek numerasi dimunculkan. Selanjutnya, tim B yang memiliki kemampuan kebugaran jasmani kategori sedang juga melakukan perintah yang ada dalam peta. Jika tim A melakukan rintangan push up, sit up, back up sebanyak 15 kali, maka tim B cukup melakukan gerakan sebanyak 10 kali. Sedangkan tim C yang memiliki kebugaran jasmani kategori kurang, mereka akan melakukan gerakan rintangan sebanyak 5 kali saja. Lama waktu untuk menggantung di pohon juga dibedakan sesuai kemampuan kelompok. Begitu juga dengan jarak lari tim A, B, dan C. Masing-masing memiliki perbedaan jarak berdasarkan tingkat kemampuan atau kesiapan belajarnya. Misi permainan selesai jika setiap tim menemukan harta karun, yaitu bola yang ada kode hurufnya. Oke, gimana perasaannya? Permainan tadi saya bisa kepimpinan karena saya jadi kapten. Dalam permainan mencari harta karun saya bisa memanfaatkan lingkungan dengan belajar olahraga. Saya bisa belajar arah matahari. Saya bisa belajar kebugaran jasmani dengan kemampuan saya. Berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya laksanakan, saya sebagai guru mengambil kesimpulan bahwa guru harus mampu mengenali karakteristik dari murid. Kemudian guru harus mengetahui minat, mengetahui kesiapan belajar dan profil belajar mereka. Dengan proses ini selanjutnya guru akan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan karakteristik murid tersebut. Guru harus menjadi penuntun bagi murid, bukan sebagai penuntut. Dengan hal ini maka murid pasti akan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga mampu memberikan hasil yang lebih baik dan mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Demikian praktek baik yang bisa saya sampaikan, semoga mampu memberi inspirasi di dunia pendidikan Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.